Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Jadi terjawab ayat yang telah ayat sebelumnya bahwa kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Allah menggunakan kata membelah, bukan menguak, bukan mengorek. Kata-kata Allah itu memang ya karena Dia Sang Maha Pencipta lebih tahu. Bagaimana kita itu biji-bijian itu yang luar biasa super kecil itu bisa menyatu dengan tanah, dan Allah mengatakannya bukan menggabungkan tapi membelahnya, membelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu ditumbuhkan padanya biji-bijian. Ini dari awal permulaan yang Allah katakan, hendaklah kamu memperhatikan apa yang kamu makan. Hulunya itu tuh, awal mulanya itu tuh. Perhatikan itu, jengkol itu dari mana itu, pete itu dari mana. Suruh berpikir. Nih kalau kau nggak tahu karena kamu saking mungkin malasnya, aku tumpahkan itu air dari langit dengan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian aku belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu tumbuh itu jengkol-jengkol itu, pete-pete itu yang kamu jadikan lalapanmu itu. Yang kau anggap sepele itu tuh, itu menjadi modal untuk hidup, untuk bernapas, untuk melata di bumiku. Lalu kemudian apa yang mau kau sombongkan? Kecerdasan model apa yang bisa kau sombongkan? Bisa kau turunkan hujan sebanyak itu? Bisa kau belah bumi seperti aku? Lalu bisa kau tumbuhkan itu biji-bijian? Kalau bisa ya boleh kau bisa sombong, bisa pongah, bisa ujub. Ketika manusia sudah berpikir bahwa kehormatannya itu sejalan dengan apa yang dimilikinya, atau benda apa yang dikuasainya, berapa uang yang dipegangnya, sudah tutup. Al-Quran sulit masuk untuk orang-orang seperti itu. Pun kalau masuk hanya untuk hal-hal yang menambah kekayaan pada dirinya, hal-hal yang mampu menambah keuntungan pada dirinya, dan hal-hal itu berupa materi. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang kita lihat seseorang yang naik haji luar biasa, hampir tiap tahun, toko di mana-mana, namun kikirnya luar biasa, pelitnya luar biasa, dan merasa apa yang dimiliki itu haknya dari perjuangan hidupnya diri sendiri. Padahal kalau dia tidak bermusuhan dengan seseorang yang menimbulkan dendam pada dirinya sehingga dia harus bangkit, itu tidak akan terjadi. Itu artinya musuhmu pun itu artinya berguna buat dirimu. Itu kalau tidak cepat-cepat sadar, nanti kelak itu orang-orang yang semacam itu nanti ketika didorong oleh Jabaniyah masuk ke masuk ke neraka, akan berteriak, aku dekat dengan Allah, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Allah, aku dekat dengan Tuhan. Nah, nggak bisa, namamu ada di jahit. Dan nanti kalau dekat dengan Allah gampang lah, kau percaya syafaat Rasulullah, kan ya sudah, dibakar dulu, diuji coba dulu, mungkin nanti surganya khusus begitu.
kesadaran-kesadaran, kewarasan-kewarasan manusia itu sulit. Apalagi bagi yang menganggap materi itu adalah segala-galanya. Kehormatan, kemuliaan, kebanggaan dirinya itu harus sejalan dengan apa yang dimilikinya. Sebelah kanannya itu harus ada Hammer, sebelah kirinya itu harus ada Tesla, belakangnya itu harus ada Jaguar. Itu namun jika hal itu bisa dibarengi dengan keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, mau gunung emas pun di belakang kita seperti yang Sulaiman miliki, nabi yang paling kaya, sekaya-kayanya, paling kayanya itu, bahkan korun situ udah nggak ada apa-apa, itu adalah Sulaiman. Dan Allah restui. Bahkan saking bingungnya dia, saking ini aku nggak mati-mati, gimana cara matinya ini, pusing. Lengkap para nabi Allah itu, sehingga tidak ada hujah manusia. Mau model macam apa lagi? Contoh orang kaya, contohlah Sulaiman, bagaimana dia menghabaya kepada aku. Mungkin kau bisa mengikuti gaya Sulaiman, istrinya banyak, hartanya berlimpah, namun kedekatannya dengan Allah tidak berkurang satu hasta pun. Kedekatannya dengan Allah tidak bisa dilapisi dengan emas, intan, berlian atau apapun. Tidak, dekat. Para nabi itu dekat dengan Allah, seperti tirai yang hanya dihizabkan. Karena kalau melihat Allah secara gamblang nggak mampus. Musa itu pernah merasakan, dia ingin sekali melihat wajah Allah. Kau ingin melihat mukaku, ya udah kau pergilah ke bukit. Dia lihat sebuah pohon, dan pohon itu berapi. Kelengar dia, tidak ada yang bisa melihat wajah Allah. Namun Allah menjanjikan, kalau engkau akan melihat wajahku dalam bentuk yang paling wajah, itu di surga. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan, dan berlomba-lomba untuk memeras duit rakyat, untuk mengambil duit rakyat. Mau kok hajinya setahun 365 kali juga ya nggak bisa, karena bukan hakmu itu. Darah-darahmu itu bukan hakmu, daging yang tumbuh itu bukan hakmu, tulang-tulang yang menguatkan itu bukan hakmu. Ada hak yang kau rampas, dan hak itu akan menuntut nanti di hari penghisaban. Tidak bisa kau tiba-tiba ujuk masuk surga, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Bagaimana kau dekat dengan Tuhan? Namamu sudah ada di neraka. Kalau mabuk jangan kelewatan, jangan merasa diri ahli surga, hati-hati. Lebih baik merasa diri ahli neraka. Ketika kita merasa diri ahli neraka, kita ini jadi konsen. Apa ini? Kelemahan-kelemahan kita yang harus perlu kita perbaiki. Luar biasalah ketika Allah mengatakan apapun itu ayatnya. Biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu juga makhluknya, ciptaan yang dapat membuat manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi orang yang tahu diri, tahu siapa dirinya, tahu arah tujuan hidupnya, tahu mau kemana larinya. Lepaskanlah sifat ujubmu, merasa diri paling berhak untuk dihormati, paling berhak untuk dimuliakan. Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin.